Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Miko Nurhuda, dan yang satunya lagi adalah Muhammad Iqbal Ramadan, akan mempresentasikan sedikit tentang konsep akad dalam hukum perikatan Islam. Yang pertama adalah pengertian dari akad. Akad sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan sebagai hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerima ikatan, dan qabul, pernyataan penerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Hasbi As-Siddiq mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhuri, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikan akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari suatu pihak atau kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu unsur-unsur akad. Di dalam fikih muamalah, untuk terbentuknya akad yang sah dan mengikat harus dipenuhi rukun-rukun akad dan syarat akad. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut ini. Rukun-rukun akad sama maksudnya dengan unsur-unsur akad. Rukun dimaksudkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur dan rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4, yakni pertama, para pihak yang membuat akad. Yang kedua, pernyataan kehendak dari para pihak. Yang ketiga itu objek akad, dan yang keempat adalah tujuan akad. Tujuan akad tersebut adalah tambahan ahli-ahli hukum Islam modern yang merupakan hasil ijtihad ahli-ahli hukum kontemporer dengan melakukan penilaian indikatif dengan disyaratkan tidak bertentangan dengan syarat. Lalu syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad itu ada 4, yakni pertama, syarat-syarat terbentuknya akad. 2, syarat-syarat kebahasaan akad. Yang ketiga, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad. Yang keempat adalah syarat-syarat mengikat akad. Adapun penjelasan dari objek tersebut sebagai berikut ini. Yang pertama adalah syarat terbentuknya akad. Dalam setiap rukun pembentukan akad tersebut di atas diperlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Yang artinya tanpa adanya syarat-syarat akad, maka rukun-rukun akad tidak dapat membentuk akad. Rukun pertama yaitu para pihak yang membuat akad harus memenuhi 2 syarat, yakni pertama, tamyiz dan berbilang pihak. Rukun yang kedua yakni pernyataan kehendak harus memenuhi 2 syarat, ialah 1, adanya penyesuaian ijab dan qabul dalam arti tercapai kata sepakat dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yakni objek akad harus memenuhi 3 syarat, yakni objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan, bernilai, dan dimiliki. Rukun keempat yaitu tujuan akad. Syaratnya tujuan akad itu harus sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan syariah. Lalu kedua adalah syarat-syarat kebahasaan akad. Dengan dipenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, maka sudah menjadi wujud yuris syar'i, namun belum
serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat tersebut masih memerlukan sifat-sifat tambahan sebagai unsur penyempurna. Rukun pertama yakni para pihak dengan dua syaratnya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yakni pernyataan kehendak dengan dua syarat, yaitu syarat kesatuan majelis akad, tidak memerlukan unsur penyempurnaan, sedangkan syarat kesesuaian ijab dan qabul memerlukan syarat penyempurnaan, yakni bahwa kesesuaian ijab dan qabul itu dicapai secara bebas tanpa paksaan. Apabila tercapainya kesepakatan itu karena paksaan, maka akan menjadi fasid. Oleh karena itu, bebas dari paksaan adalah syarat keabsahan akad. Rukun ketiga yakni objek, dengan tiga syaratnya memerlukan unsur penyempurnaan syarat, dapat diserahkan. Hal ini memerlukan sifat-sifat, yakni bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian, dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid. Mengenai syarat, objek harus tertentu, memerlukan sifat-sifat penyempurnaan, yakni tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung gharar akadnya menjadi fasid, dan syarat objek harus dapat ditransaksikan melalui unsur penyempurnaan dengan sifat tambahan, yaitu bebas dari fasid dan riba. Yang ketiga yaitu syarat berlakunya akibat hukum. Suatu akad dinyatakan sah yakni telah terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya. Namun ada kemungkinan akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Bila kemungkinan ini terjadi disebut akad ma'ruf, terhenti atau tergantung. Akad mauquf, terhenti atau tergantung. Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya akad yang sudah sah, itu harus ada dua syarat yang mempertautkan tiga rukun akad, yakni pertama adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan yang kedua itu adanya kewenangan para pihak atas objek akad. Dan yang keempat adalah syarat mengikat akad. Bahwa akad yang sah dan nafis tidak dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat bagi para pihak, dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta-merta mengikat. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri, oleh adanya hak-hak khiyar atau hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak. Akad ini mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak khiyar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan akad. Penggolongan akad ini terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, dari segi ditentukan atau tidak namanya terbagi menjadi 2, yaitu akad bernama dan akad tidak bernama. Akad bernama yaitu akad yang ditentukan oleh syarat, contohnya jual beli, sewa menyewa, gadai, bagi hasil, dan lain-lain. Kemudian untuk akad tidak bernama yaitu akad yang tidak ditentukan oleh syarat, maksudnya ketentuan yang dibuat oleh masyarakat berlaku sesuai keperluan dan perkembangan zaman, contohnya periklanan, penerbitan, dan lain-lain. Kemudian dari segi kedudukan terbagi menjadi 2, yaitu akad pokok dan akad aksesoris. Akad pokok yaitu akad yang keberadaannya berdiri sendiri tanpa yang lain, atau semua akad yang keberadaannya karena dirinya, contohnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian untuk akad aksesoris yaitu akad yang bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada tidaknya atau sah dan tidaknya suatu akad tersebut, contohnya akad penanggungan, akad gadai, dan lain-lain. Kemudian dari segi waktu terbagi menjadi 2, yaitu akad bertempo dan akad tidak bertempo. Akad bertempo yaitu akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu
atau tenggang waktu dalam perjanjian tersebut. Contohnya yaitu penitipan, kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian untuk akad tidak bertempo, yaitu akad yang di dalamnya tidak terdapat unsur waktu dalam perjanjian. Contohnya akad jual beli dan lain-lain. Kemudian dari segi formalitas terbagi menjadi 3, yaitu akad konsensual, akad formalistik, dan akad real. Akad konsensual yaitu kesepakatan tanpa ada upacara formal. Kemudian untuk akad formalistik yaitu formalitas yang ditentukan oleh syarat. Jika tidak dipenuhi maka akad tersebut tidak sah. Selanjutnya akad real yaitu diharuskan penyerahan tunai objek akad di mana belum dilaksanakannya sehingga belum menimbulkan akibat hukum. Kemudian dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi 2, yaitu akad sah dan akad tidak sah. Akad sah yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk akad lazim, akad nafis, dan akad mauquf. Kemudian untuk akad tidak sah apabila akad tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk akad fasid dan akad batil. Kemudian dari segi tanggungan terbagi menjadi 4, yaitu mengalihkan tanggungan baik resiko atau kerusakannya. Kemudian ada akad kepercayaan, kemudian ada akad bersifat ganda dan akad muwaddah. Selanjutnya untuk rukun dan syarat perikatan Islam. Rukun adalah suatu unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari yang pertama ada al-aqidain atau pihak-pihak yang melaksanakan perikatan. Pihak-pihak yang melakukan suatu perikatan tersebut biasa disebut dengan subjek hukum, yang biasanya pihaknya berupa manusia atau badan hukum. Kemudian ada al-aqd atau objek perikatan. Objek atau benda-benda perikatan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dan akad gadai. Kemudian ada maqud al-aqd, yaitu tujuan atau inti dari melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan suatu perjanjian atau perikatan tersebut beda akad, maka beda pula tujuannya. Misalnya jika dalam akad jual beli tujuannya untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dalam akad nikah tujuannya untuk mempersunting istri yang dibayar dengan mahar. Kemudian dalam akad hibah bertujuan untuk memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada penggantinya. Kemudian ada sigot al-aqd atau yang biasa disebut dengan ijab qabul. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang diucapkan dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran keinginan atau biasa disebut penyerahan. Sedangkan untuk qabul yaitu penerimaan atas ijab yang telah diucapkan. Meskipun demikian, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya ada satu, yaitu sigot al-aqd atau ijab qabul, karena menurutnya rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk suatu akad, yaitu pernyataan ijab dan qabul. Kemudian syarat merupakan hal yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka hal tersebut akan tidak sempurna atau batal. Adapun syarat dalam perikatan sebagai berikut. Yang pertama ada kedua orang yang melakukan akad yang cakap bertindak atau tidak gila. Kemudian ada
yang dijadikan barang akan dapat menerima hukumnya. Selanjutnya ada akad yang akad itu diizinkan oleh syarak. Selanjutnya, akad dapat memberikan faedah atau manfaat. Yang terakhir ada ijab dan qabul itu berjalan terus, tidak dicabut selama belum terjadi qabul, maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal. Kemudian berakhirnya akad. Menurut hukum Islam, perikatan berakhir disebabkan karena yang pertama ada terpenuhinya tujuan perikatan, yaitu suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatannya sudah tercapai. Kemudian ada berakhir karena pembatalan. Perikatan dapat dibatalkan karena adanya suatu hal yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian ada putus demi hukum. Berakhirnya suatu perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum karena disebabkan isi perikatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya, berakhir karena kematian. Tentang hal ini, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Kemudian ada berakhirnya karena tidak adanya persetujuan. Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak adanya persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak yang melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.